remake film. Dan kalian tahu gak, di Indonesia ada beberapa film yang di remake tapi itu gagal. Mari kita bahas. Halo teman-teman, balik lagi di Ngopi ngomongin film. Ada berbagai banyak cara seorang filmmaker untuk membuat sebuah karyanya itu banyak yang nonton. Alih-alih mendapatkan penonton yang banyak dengan mengulang film-film terdahulunya yang membuat sukses, maka muncullah istilah remake film. Dan kalian tahu gak, di Indonesia ada beberapa film yang di remake tapi itu gagal. Mari kita bahas. Yang pertama ada film Jomblo. Kuartet Ringo Agus Rahman, Rizky Anggono, Denis Adiswara, dan Christian Sugiono dalam film Jomblo pada tahun 2006 emang sulit digantikan. Keempatnya tampil memukau pada film arahan sutradara Hanung Bramantyo itu. Sebagai aktor baru, keempat nama tadi benar-benar menyajikan jalan cerita yang segar, nakal, tapi tetap seru. Jomblo dibuat lagi pada tahun 2017. Kali ini digawangi oleh Ari Kriting, Gi Pamungkas, Deva Mahendra, dan Richard Kaile. Sayangnya, rasa film ini gak terlalu berhasil memberikan keseruan pada penonton. Komedinya juga gak terlalu berhasil. Ditambah, kuartet Jomblo sudah kadung melekat pada 4 nama penggawa sebelumnya. Jadi, film remake Jomblo memang seharusnya gak usah dibuat remake. Di urutan kedua ada film Benyamin Biangkerok. Orang Indonesia mana yang gak kenal film Benyamin Sueb? Kok kopi sama singkong doang? Mana telur sama madunya? Ayamnya belum bertelur, Bang. Madunya lubak. Madunya? Oga ah. Mira oga di madu. Ah, dasar perempuan pikirannya kriminal. Aktor serba bisa ini memang selalu jadi magnet bagi setiap orang. Ia bisa memainkan karakter apa saja dalam filmnya. Salah satu film yang terkenal adalah film Biangkerok pada tahun 1972. Film itu juga menginspirasi Falcon Pictures untuk membuat film remake-nya yang berjudul Benyamin Biangkerok pada tahun 2018. Lalu berhasilkah? Sayangnya, semua nggak sesuai harapan. Skenarionya dirasa masih mentah, komedinya pun terasa hambar. Jalan cerita yang terasa absurd juga membuat film ini mendapat sekali banyak kritikan daripada penonton Indonesia. Film ini dibuat bersambung, namun kelanjutan film keduanya nggak tayang juga di bioskop. Gak berhenti sampai di situ. Film ini juga mendapat somasi karena dianggap melanggar hak cipta. Ya, kesimpulannya, film Benyamin Biangkerok memang sebaiknya nggak perlu di remake. Lalu ada catatan si Boy. Tahun 80-an, karakter Boy adalah karakter yang begitu digandrungi sama semua penonton. Ia jadi sosok yang jadi kiblat style anak muda Indonesia kala itu. Film catatan si Boy memang fenomenal sekali. Film ini juga mengangkat nama-nama beken seperti Onky Alexander, Ayu Azhari, dan Miriam Bellina. Potensi itu yang kemudian membuat film ini akhirnya dipikirkan untuk di remake. Film remake-nya dimainkan oleh Angga Yunanda yang memerankan karakter ini. Sayangnya loh, film ini tetap belum menjadi popularitas Boy versi Onky. Film catatan si Boy memang sejak awal sebaiknya gak usah di remake. Satu lagi nih, film ikonik muda gaul pada masanya, yaitu film yang digoreng banyak orang adalah film Lupus. Ya, Lupus merupakan fenomena Indonesia. Dari sebuah cerita pendek karangan Hilman Hariwijaya, Lupus bertransformasi menjadi film dan sinetron. Pada tahun 1987 sampai tahun 1991 ada 5 film Lupus loh. Kala itu aktor utama Lian Hidayat yang memerankan Lupus. Pada tahun 2013 karakter ini dibangunkan kembali lewat film remake-nya yang berjudul Bangun Lagi Dong Lupus, dan dibintangi oleh sederet aktor yang memang pada zaman itu lumayan banyak peminatnya. Salah satunya ada Midad Adausi yang memerankan laki-laki yang identik dengan permen karet tersebut. Sayangnya film ini juga nggak terlalu berhasil. Meski sudah mencoba untuk menyesuaikan zamannya, film ini tetap nggak berhasil meyakinkan penonton untuk bernostalgia ke film Lupus terdahulunya. Dan yang terakhir ada salah satu film horor nih, yaitu filmnya Rumah Kentang. Film Rumah Kentang pernah tayang pada tahun 2012. Saat itu sambutan penonton cukup baik, sebab film horor dengan tema urban legend sedang marak kala itu. Makanya
Rumah Kentang mendapat perbincangan publik dan mendapat perhatian publik. Lalu, pada tahun 2019 kemarin, film ini di-remake lagi. Sayangnya, film ini gak berhasil mengikuti tren film horor saat ini. Suasana mencekapnya nggak terlalu dibangun dan menghasilkan film horor yang mudah dilupakan. Ketika ada orang ditanya tentang film Rumah Kentang, sebagian besar pasti akan mengingat film Rumah Kentang versi tahun 2012 dan melupakan Rumah Kentang tahun 2019. Nah, dari obrolan film remake yang gagal tadi, sekarang gue punya pertanyaan. Menurut kalian, film apa sih sebenarnya yang layak di remake atau dirindukan di remake? Atau mungkin teman-teman punya opsi lain, punya jawaban lain tentang film remake apa yang menurut teman-teman gagal dilakukan di Indonesia. Biar kita bisa ngobrol. Bye-bye.